Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 dengan dosen pengampunya Bapak Agus Heri Yunial, Eskom Mkom. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma sorting. Pengurutan sorting adalah proses yang mengatur atau menyusun elemen-elemen dari sebuah himpunan data dalam suatu urutan tertentu. Baik itu berdasarkan kriteria numerik, misalnya dari terkecil ke terbesar, urutan alfabet, atau berdasarkan kriteria lainnya. Tujuan utama dari pengurutan ini adalah untuk mempermudah kita pencarian, analisis, atau memanipulasi data. Di sini ada tiga pengurutan sorting yang kita jelasin. Jadi pertama itu bubble sort. Bubble sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Yang kedua adalah insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu, dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Jadi, untuk selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Dari metodologi penelitian tersebut, kita bisa menyimpulkan dari ruang lingkup simpel data. Penelitian ini menggunakan data berupa array acak yang diurutkan menggunakan 3 algoritma sorting pada slide sebelumnya. Yang pertama itu ada data kecil yang berisi 200 elemen, data sedang yang berisi 500 elemen, dan data besar yang berisi 1000 elemen. Untuk prosedur pengujian dengan ketiga ukuran data tersebut, yang kita ukur adalah waktu eksekusinya. Untuk setiap algoritma dan ukuran data menggunakan stopwatch berbasis sistem dari C++. Data yang dihasilkan secara acak berguna untuk memastikan hasil pengujian yang adil. Tujuan dari metodologi ini yaitu untuk membandingkan kinerja algoritma berdasarkan ukuran data dan waktu eksekusi. Beralih ke codingannya. Di sini pertama kali seperti biasa akan ada header file dan fungsinya. Kalau di sini input IOStream. Input IOStream itu untuk melakukan input atau output seperti sin, cout, dan nl. Kemudian input selanjutnya itu untuk membaca file atau menuliskan file. Yang fstream, yang vektor itu memungkinkan pengguna kontainer vektor yang merupakan array dinamis di C++. Fiturnya, kalau misalnya vektor itu ukurannya dapat berubah secara dinamis dan memberikan fungsi seperti pushback, size, sama clear. Input selanjutnya yang chrono ini bagian dari pustaka waktu standar di C++, digunakan untuk mengukur waktu eksekusi kode dengan presisi yang tinggi, menggunakan objek seperti CD clock, high resolution clock, dan duration. Kemudian ada namespace, ini seperti sebelumnya, namespace std ini, kalau di pertemuan sebelumnya, sunnah bisa digunakan kalau misalnya kita tidak ingin menulis secara berulang std di C++. Sedangkan namespace std chrono ini untuk menghindari keharusan menulis std chrono, mirip sama namespace std yang di atasnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan elemen array. Di sini ada fungsinya. Yang pertama ada deklarasinya dulu. Deklarasi fungsinya yang void print array ini dengan parameternya ini ada cons vektor, integer, dan array. Consnya itu menjamin bahwa fungsi tidak akan mengubah nilai dalam vektor. Sedangkan vektor, integer, dan ini menyediakan akses referensi vektor untuk menghindari penyalinan data. Keuntungannya untuk meningkatkan efisiensi untuk vektor yang besar. Di bawahnya ada for ini loop. For integer, number, array. Ini untuk menggunakan range based for loop untuk iterasi sederhana. Kalau numnya merepresentasikan setiap elemen dalam vektor array. Outputnya nanti adalah elemen-elemen vektor dicetak layar dengan spasi di antara elemen. Yang selanjutnya ada di sini void insertion sort, vektor, integer, dan array. Ini berguna untuk menerima parameter berupa referensi ke vektor array yang memungkinkan array tersebut dimodifikasi secara langsung tanpa membuat salinan. Di bawahnya ini ada integer n sama dengan array size. Ini berguna untuk mengambil ukuran array untuk mengetahui jumlah elemen yang akan diurutkan. Selanjutnya di bawahnya lagi for integer i sama dengan 1. Ini berguna untuk iterasi dimulai dari elemen kedua, I sama dengan 1, hingga elemen terakhir I kurang dari nilai N-nya. Itu berfungsi untuk elemen pertama dianggap sudah terurut, sehingga proses dimulai dari elemen kedua. Yang selanjutnya adalah integer key sama dengan array. Ini untuk menyimpan nilai elemen nilai I dalam variabel key. Elemen ini akan ditempatkan di posisi yang benar dalam subarray yang sudah terurut. Selanjutnya integer j sama dengan I min 1. Ini variabel j digunakan untuk menelusuri elemen-elemen di subarray yang sudah terurut, mulai dari elemen sebelum key. Selanjutnya while line ini berfungsi untuk j-nya ini adalah sebagai indeks j. Indeks j masih berada dalam batas array. Sedangkan untuk array j ini berfungsi untuk lebih besar dari key, yang berarti elemen ini harus digeser untuk memberi ruang bagi k. Selanjutnya array j plus 1 sama dengan array j. Ini untuk menggeser elemen array j, variabel j satu posisi ke kanan. Dan ini yang terakhir adalah j min ini berfungsi untuk mengurangi nilai j untuk memeriksa elemen selanjutnya. Di bawahnya ada void selection sort itu void selection sort, vektor, integer, dan array, yaitu fungsinya itu kayak menerima parameter berupa referensi ke vektor integer yang merupakan array yang akan diurutkan. Untuk di bawahnya itu ada integer n sama dengan array size, yaitu dia tuh n-nya menyimpan ukuran array, yaitu jumlah elemen dalam vektor. Untuk yang for dalam kurung integer i sama dengan 0, i itu loop ini berjalan dari indeks 0 hingga N2. Setiap iterasi I mewakili posisi elemen yang akan diisi dengan nilai terkecil dari subarray yang akan diurutkan. Untuk di bawahnya ada integer min index, dengan I terkecil dalam subarray yang belum diurutkan. Di bawahnya ada for dalam kurung integer j itu dalam
mencari elemen terkecil dalam subarray yang dimulai dari i tambah 1 hingga n min 1. Di bawah itu ada if array dalam kurung J. Itu diinisialisasi dengan i yang merupakan indeks awal dari subarray yang akan diurutkan. Nah, langsung di bawah itu swap array dalam kurung min i dalam kurung i kecil dengan elemen pertama dari sub i urutkan. Lalu ke bawah itu sort itu menampilkan proses sorting. Yang pertama itu kan dari void bubble sort itu buat tahu kali ini tentang bubble sortingnya. Yang ke ini 50 integer n. Jadi n itu menyimpan ukuran arraynya. Jadi dia menyimpan data yang udah kita masukin dalam coding tersebut. Jadi berikutnya lagi di for int integer i sama dengan 0, integer lebih kurang dari n kurang 1, integer plus. Itu jadi itu adalah loop luar. Dia mengontrol jumlah iterasi untuk setiap elemen yang belum diurutkan. Di bawahnya lagi ada bool swap. Bool itu jadi bool ini tipe data boolean yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Jika misalnya ini kan bool swap, jika misalnya tetap false, berarti tidak ada elemen yang ditukar dan arraynya sudah terurut. Jadi loop luarnya itu akan dihentikan di bawah menggunakan break kalau misalnya masih false gitu. Tapi karena array kita acak makanya bisa. Oke. Lanjut di bawahnya lagi for integer j sama dengan 0, j kurang n kurang i kurang 1 j plus. Jadi itu sama kayak yang di atas tadi, itu udah loop dalam. Jadi loop dalam ini beda sama yang loop luar tadi. Loop luar kan mengontrol jumlah iterasinya. Nah, kalau loop dalam itu untuk membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan. Semisal jika elemen pertama nih lebih besar dari elemen kedua. Gitu. Jadi kalau misalnya itu misalkan di bawahnya kan ada lagi swap. Semisalnya itu terjadi, jadi dia tuh fungsinya itu untuk menukar elemen jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua gitu. Jadi swap itu jadinya true, nggak akan break yang di bawah. Lanjut lagi ke bawah itu decode proses ke ini. Jadi untuk code itu menampilkan proses sorting yang setelah setiap iterasi. Jadi hasil dari dia menukar elemen dari kecil sampai ke besar itu nanti akan di print. Di bawahnya kan ada print array. Jadi itu menampilkan proses pengurutannya. Nah, yang fungsi terakhir ini yang tadi nih, yang if swap break. Semisalnya nggak ada pertukaran atau array sudah terurut, jadi dia itu nggak akan ada, jadi dia tuh datanya tuh nggak akan berubah, jadi masih terurut gitu. Oke, baik. Ini untuk fungsi mengukur waktu. Pada baris long measure time itu ada sort function, yaitu sebuah pointer fungsi yang menerima referensi ke vektor int dan mengembalikan ke void. Lalu ada array-nya, yaitu sebuah vektor int yang akan diurutkan oleh fungsi sort function. Fungsi ini membalikan waktu eksekusi dalam 1 mikrodetik, yaitu fungsi long. Lalu lanjut di line kedua ada auto start sama dengan high resolution clock, yaitu mencatat waktu awal eksekusi menggunakan fungsi high resolution clock dari pustaka chrono. Waktu ini disimpan dalam variabel start. Lalu di line ketiga ada sort function array, memanggil fungsi pengurutan sort function yang diberikan sebagai parameter dan array sebagai argumennya. Fungsi sort function akan memodifikasi atau mengurutkan array yang diterima. Lalu di line selanjutnya ada auto end sama dengan high resolution, yaitu mencatat waktu setelah eksekusi fungsi sort function selesai, yaitu waktu selesainya. Waktu ini disimpan dalam variabel n. Lalu selanjutnya ada return duration cast microsecond, menghitung selisih antara n dan start untuk mendapatkan untuk mendapatkan durasi eksekusi fungsi. Hasilnya diubah ke 1 mikrodetik dengan duration cast microseconds, lalu dikembalikan sebagai nilai fungsi. Selanjutnya itu ada di sini in main yang berfungsi ya sebagai titik awal eksekusi ya dalam program. Lalu ada juga if stream my file dalam kurung dataset kecil. Itu kan berfungsi untuk membuka file dataset kecilnya dalam teks untuk bisa dibaca dari C++-nya. Lalu vector in R. Deklarasi vektor R untuk menyimpan data yang dibaca dari filenya. Lalu in number, variabel sementara itu untuk menyimpan angka yang dibaca dari file. Itu berfungsi untuk mencetak apakah file yang diwakili oleh objek myFile berhasil dibuka atau enggak. Kan myFile adalah sebuah objek yang file stream yang digunakan untuk membaca data dari file. Lalu ada juga while myFile number. Nah, itu membaca angka dari file secara berulang. Kayak myFile number adalah cara untuk membaca data file satu persatu. Dan untuk menyimpan ke variabel number. Nah, ada R push back number menambahkan angka yang baru saja dibaca ke dalam sebuah struktur data R. R kemungkinan adalah sebuah std vektor yang digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dibaca dari file. Nah, terus habis itu ada myFile close, menutup file setelah semua data selesai dibaca. Ini adalah langkah penting untuk melepas result file yang sedang digunakan. Terus ada else, ada else blok ini jalankan jika file tidak berhasil dibuka. Misal jika kalau file tidak ada dapat masalah izin akses lah biasa gitu. Selanjutnya ada tampilkan array asli, yaitu ada cout dari array asli. Bagian ini berfungsi untuk mencetak teks array asli ke layar. Sebagai label untuk menunjukkan bahwa data yang akan ditampilkan adalah array dalam keadaan awal sebelum diurutkan. Lalu ada print array. Bagian ini yang berfungsi untuk memanggil print array dengan argumen R. Fungsi print array sendiri yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu untuk mengiterasi setiap elemen dalam vektor array dan mencetak ke layar.
Selanjutnya ada membandingkan waktu eksekusi 3 algoritma pengurutan. Pada kode ini kita menyalin 3 vektor dari array, yaitu array 1, array 2, dan array 3. Ya, selanjutnya mengukur waktu untuk inserting sort. Di sini kita bisa lihat ada cout. Cout itu adalah objek output standar yang ada di program C++ ya, digunakan untuk mencetak informasi ke konsol. Di bawahnya langsung ada in process inserted sort. Ini adalah string yang dicetak ke konsol memberikan informasi bahwa proses inserting sort sedang berlangsung. Kalau yang garis miring n itu adalah menambah baris sebelum masuk ke teks. Ada juga yang n. N itu untuk mengakhiri baris output yang memastikan bahwa semua output yang tertunda segera ditampilkan ke layar. Bawahnya ada long insertion time. Itu adalah mendeklarasikan variabel yang insertion time bertipe long yang digunakan untuk menyimpan waktu eksekusi algoritma. Di bawahnya ada measure time atau dalam kurungnya insertion sort yang ada di array 1. Ini adalah pemanggil fungsi measure time yang kemungkinan besar dirancang untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk menjalankan fungsi insertion sort sendiri pada array 1. Fungsi ini untuk mengembalikan waktu dalam mikrodetik. Kalau yang cout sama ya tadi yang untuk menampilkan hasil array tadi. Ada insertion time variabel yang berisi waktu eksekusi yang diukur sebelumnya. Kalau yang mikrodetik menunjukkan satuan waktu yang digunakan. Kalau yang tadi n sama untuk mengakhiri garis output. Di sini ada code proses bubble sort handle. Itu untuk mencetak proses bubble sort. Selanjutnya ada long bubble time. Itu untuk mengukur waktu eksekusi bubble sort. Selanjutnya ada code waktu eksekusi bubble sort bubble time untuk mencetak waktu dalam mikrodetik. Ya, pada pengujian ini saya menggunakan dataset acak yang berukuran kecil yang berisi 200 elemen. Hasilnya adalah 5.623.900 mikrodetik atau sekitar 5 detik. Untuk selection sort 9.932.930 atau sekitar 9 detik. Untuk bubble sort 14 juta atau sekitar 14 detik. Selisih dengan insertion sort dengan selection sort selisihnya sekitar 4 detik. Untuk insertion sort dengan bubble sort sekitar 8 detik. Untuk selection sort dengan bubble sort sekitar 4 detik. Performa insertion sort unggul karena jumlah datanya kecil, membuat prosesnya penyisipannya lebih efisien. Sebaliknya bubble sort lambat karena banyaknya operasi pertukaran yang dilakukan, terutama pada data tidak terurut. Lanjut. Untuk dataset sedang, saya menggunakan data sebanyak 500 elemen. Untuk insertion sortnya sendiri, dia ada 51 juta mikrodetik. Untuk selection sortnya ada di 82 juta mikrodetik. Dan bubble sortnya sendiri ada di 76 juta mikrodetik. Untuk selisih antara insertion sort dengan selection sort, yaitu minus 31 juta mikrodetik. Sementara insertion sort dengan bubble sort, yaitu minus 25 juta. Dan untuk selisih antara selection sort dengan insertion sort, yaitu plus 31 juta. Sementara selection dengan bubble, yaitu minus 5 juta. Dan untuk bubble dan insertion, yaitu plus 25 juta. Sementara untuk bubble dan selection, yaitu plus 5 juta. Pada dataset besar, algoritma tercepat tetap insertion sort dengan waktu eksekusi 328 juta mikrodetik. Namun algoritma terlambat berubah menjadi selection sort sekitar 427 juta mikrodetik. Insertion sort tetap unggul karena operasinya lebih rendah dibandingkan algoritma lainnya. Sementara itu selection sort menjadi paling lambat karena banyaknya jumlah perbandingan yang harus dilakukan pada dataset yang lebih besar. Jadi yang tetap unggul itu insertion sort pada dataset kecil, menengah, dan besar. Kita lanjut menganalisa hasil. Jadi sebenarnya selection sort dan bubble sort memiliki performa yang sebenarnya hampir sama, identik. Tapi dengan bubble sort sedikit lebih lambat karena lebih banyak pertukaran elemen yang dilakukan. Terhadap waktu eksekusi meningkat secara signifikan pada dataset yang lebih besar. Hal ini konsisten dengan kompleksitas waktu O(n) dari ketiga algoritma. Bubble sort menunjukkan waktu eksekusi yang paling lama. Pada dataset kecil, waktu eksekusinya cukup cepat, tetapi performa menurun secara signifikan pada dataset yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas waktu O(n) yang mempengaruhi kinerja algoritma ini ketika jumlah elemen bertambah. Insert sort sedikit lebih efisien daripada bubble sort dan selection sort pada dataset besar. Namun kompleksitas O(n) masih membuat algoritma ini kurang efisien untuk dataset besar. Waktu eksekusinya lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort, tetapi masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan quick sort. Kesimpulannya, dari hasil pengujian dapat disimpulkan yang pertama, insertion sort adalah algoritma paling efisien untuk data kecil dan sedang meskipun kurang optimal untuk data besar. Kemudian bubble sort dan selection sort ini memiliki performa waktu eksekusi yang mirip, tetapi keduanya tidak efisien untuk dataset yang besar. Yang ketiga, semua algoritma menunjukkan keterbatasan saat digunakan untuk dataset besar dan lebih sesuai dengan data kecil atau yang hampir terurut. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya memilih algoritma sorting berdasarkan ukuran dan karakteristik dari database yang digunakan. Untuk presentasi kita dari kelompok 2 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.